Sudah siap belajar? Baik Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ketua kelas doa dulu ya. Ya itu Bu kelasnya. Siapa? Yuk. Semua siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Adi Saputra, Ahmad Rizky Walianto, Aifa Widi, Alfa Rabi, Alifa Zahra di mana? Alvaro, Almira, Aprilia, terus Akila, Atika Sari, Asifa, Sakit, terus Aurelia, Azhar, Dandi, David, Sakit, Devina, Erik, Firman, Hilarius, Inka. Oke, kan kemarin kan Ibu udah ngejelasin kalau rantai makanan tentang ekosistem kan, itu tentang gimana bersama game kan, masih ingat kan rantai-rantai makanan ekosistem? Kalau sekarang kita akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Udah ada yang tahu belum perubahan lingkungan itu apa sih? Yang kalian tahu deh apa? Perubahan lingkungan yang kalian udah tahu itu apa? Nih, misalnya ya, kalian itu mau membuang sampah nih, disuruh sama orang tuanya, ya, tapi nggak mau buang sampah di tempat sampah. Terus kalian itu buang sampah di sungai atau di ledeng. Nah itu namanya apa? Perubahan lingkungan. Pencemaran kan? Nah kalau udah bercemar artinya dia akan berubah. Nah, jadi perubahan lingkungan itu adalah perubahan yang dia itu merusak ekosistem atau keseimbangan, ya. Jadi kalau misalnya kalian itu buang sampah harus di tempat sampah. Nih, pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada keadaan fisik, kimia, dan biologi di suatu lingkungan yang dapat disebabkan oleh faktor alami, kemudian nah ini juga akan mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Kalau belum tahu positifnya, negatifnya deh. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, rusak lingkungan. Terus menyebabkan banjir. Oke. Nah, dampak positifnya itu ada. Ibaratkan kata, kalian ini misalnya meminum botol aqua, itu kan limbah kan? Limbah. Kalau kalian itu bisa mengatur atau mengolahnya, itu jadinya apa? Positif kan? Bisa kalian itu buat pot. Nah, terus apa lagi? Ya bisa juga kan didaur ulang. Terus siapa yang suka makan es krim? Ada yang suka makan es krim? Nah, kan ada stick kan? Ya, sticknya itu kalian buang di sembarangan tempat. Ya. Jujur, biasanya gimana? Bukan sampah ya? Nah, itu juga bisa didaur ulang. Bisa jadikan apa pertama? Yuk. Asbak, ya kan? Terus juga bisa untuk apa ini namanya buat di dinding. Ya bisa. Nah, itu dampak positifnya itu ada dan negatifnya juga ada. Nih, faktor penyebab perubahan lingkungan nih yang pertama itu ada dari faktor alami. Yang pertama itu ada terus
jadi bisa apa? Bisa mati kan? Nah terus kalian kalau mau makan ikan nanti ini dong, udah nggak bisa dong kalau misalnya mencemari lingkungan di sungai kan? Jadi kalian itu harus pinter banget untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah upaya penanggulangan perubahan lingkungan yang pertama itu ada yang kedua, yang ketiga, bisa nggak ada yang bisa jelasin nggak gimana caranya untuk mendaur ulang itu? Tadi ibu udah kasih kode-kode dikit. Ya mendaur ulang apa contohnya? Yang tadi. Kasih. Apa? Apa? Ya tadi kan udah kan, kalau botol minuman bisa kita buat pot, stick es krim kita bisa buat asbak, rokok, ya kan? Nah ini kemudian ada bioremediasi. Percaya gak nih, penggunaan mikroorganisme atau tanaman untuk membersihkan pencemaran lingkungan. Kalian percaya gak kalau mikroorganisme itu bakalan ini mengurai? Percaya gak? Tapi kalian tahu gak uraian dari mikroorganismenya itu berapa tahun? Nah, kalau sebenarnya emang bisa dibantu oleh mikroorganisme, tapi kan lama. Beda kalau kita manfaatin yang emang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian teknologi ramah lingkungan, inovasi seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. Udah tahu sepeda listrik? Mobil listrik? Nah, itu kan dia tidak mengeluarkan asap. Siapa motornya yang mengeluarkan asap? Adakah? Itu sama dengan polutan atau polusi. Nah, nih sebenarnya ada loh dari kita itu nggak selalu menggunakan sumber daya alam. Contohnya, kalian tahu nggak di negara mana yang udah ada teknologi yang dia itu memanfaatkan angin? Ayo, ambil di mana? Di mana? Ayo, di mana? Siapa tadi yang ngomong Belanda? Ya, benar. Di Belanda. Di Belanda itu ada kincir angin besar. Nah, itu dia digunakan untuk tenaga listrik. Juga ada ini panel. Nah, panel surya dia memanfaatkan apa? Energi apa? Nah, itu. Jadi kita itu harus pintar mengolah. Makanya kalian harus rajin pengertian pencemaran lingkungan. Yuk, salah satu jelasin. Adi, yuk, apa coba berani? Pencemaran lingkungan adalah maksud hidup dan energi dan komponen lainnya dalam suatu lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sehingga merugikan makhluk hidup serta ekosistemnya. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu bisa mengakibatkan apa tadi? Ya, ini perhatikan nggak sih? Jadi masih ada satu pautnya sama ekosistem ya. Kalau perubahan lingkungan itu dia itu nggak ada keseimbangan pada ekosistem. Kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah ini dia, pencemaran lingkungan itu ada berapa? Yang pertama pencemaran air, yang kedua tanah, terus yang ketiga udara. Nah contoh dari pencemaran air apa? Limbah, ya tadi kan bisa limbah pabrik itu misalnya air ya, air dari limbah pabrik itu kalau dia dibuang bukan di tempat yang seharusnya itu juga akan mengakibatkan pencemaran pada air. Emang kalian tahu kalau misalnya kalian mandi ternyata itu udah tercemar mikroorganisme atau bakteri jahat dari limbah-limbah itu, nggak mau kan? Nah biasanya bakal menyebabkan apa? Diabetes bulanan, menyebabkan apa? Diare, kemudian gatal. Nah kemudian kalau pencemaran tanah apa? Bisa juga pencemaran tanah juga itu bisa sampah plastik ya, itu bisa. Kemudian kalau pencemaran udara, siapa di sini yang suka merokok? Yo, siapa yang pernah merokok?
Atau yang rokoknya itu diri sambil naik motor kayak gini-gini. Nah, itu adalah pencemaran udara. Ya. Loh, ini yang laki-laki organik ada plastik dan kemudian ada bola. Nah, kalian nggak boleh salah membedakan antara organik dan anorganik. Kalau misalnya ada kotak sampah yang tulisannya limbah organik, artinya ya kalian buanglah sisa makanan itu di kotak sampah itu. Kalau ada tulisan limbah anorganik seperti botol ya kan, botol kaleng itu buangnya di tempat yang ada tulisan anorganiknya. Jangan kalian tuh sembarangan. Kemudian ada limbah B3, ini adalah bahan berbahaya dan beracun ya kan, seperti bahan kimia. Terus limbah dari medis atau limbah dari rumah sakit juga itu sangat bahaya. Ayo bangun semua, bangun semua. Mantul deh, ciuman dulu, gak apa-apa. Ayo berdiri semua. Seperti biasa, kalau ibu bilang duduk artinya apa? Oke, bilang berdiri artinya duduk. 1, 2, 3 berdiri. Nah, itu oke, berdiri. Duduk. Berdiri. Tepuk tangan. Semangat. Belum. Nanti kami bikin lagi. Nah, sekarang ibu bagi kalian menjadi 6 kelompok. Artinya kalian ada 36 ya? 35. Oke deh, ini dibagi jadi ini aja kali ya. 5 kelompok kali ya? 6 dulu ya. Oke, dihitung, mau hitungan 1, 2, 3 gitu aja ya. Ya? Oke. Yuk berhitung dari sini nak. Pojok. 1, 5, 6, 1, Ada yang belum dapat LKPD-nya? Kamu kelompok berapa, Les? Gabung. Gimana sih cara ngerjainnya? Kalian udah paham belum? Oke, gini, jelasin. Kan ini ada LKPD. Nah, kalian di sini baca dulu tujuan pembelajaran nih. Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik mampu pertama menganalisis sekaligus menjelaskan gambar yang akan diamati. Kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga menganalisis penyebab dan dampak pencemaran, dan yang terakhir adalah menjelaskan cara mencegah pencemaran lingkungan. Ada di sebelah sini. Jadi kalian ikutin yang tadi tujuan pembelajaran ya. Paham? Paham. Oke, kalau nggak ada yang masih bingung bisa tanya. Yuk, kerjain. Dibantu temannya. Setelah ini ada BEM kelompok. Ya, ada BEM kelompok. Kalau nggak ada yang mau ngerjain nanti catat ini. Kerja. Oke? Boleh, kalau mau dikasih nama kelompok, boleh. Kita kerjain satu orang aja. Yang tulis kan boleh ini satu orang, tapi harus kerja Semuanya. Iya, kan itu kerja kelompok, bukan kerja mandiri. Kamu kayak mana? Ya, Ya kakak akan bertanya, kalau tanpa bertanya selesai di. Ayo kerjain, dibantu temannya, nggak cuma main HP atau HP-nya disita.
Tiga, empat, lima, dan enam. Oke. Ini ibu jelasin cara mainnya. Jadi di sini itu ada soal beserta jawabannya, ya. Jadi nanti setiap kelompok kalian akan punya satu soal dan satu jawaban. Nah, cara bermainnya gimana sih, Bu? Jadi, misalnya ini ibu kasih ke kelompok 2, ya. Kelompok 2 nanti membacakan soalnya, ya. Amin. Kelompok 2 membaca soalnya, kemudian kelompok lainnya itu menjawab. Jika jawabannya itu benar, maka poin kelompok kalian ada 5. Paham nggak? Gimana tadi? Ini buat misalnya buat kelompok 2. Ini sini ada soal dan jawabannya. Jadi nanti di kelompok 2 ini dia akan berbicara tentang soalnya dan kalian itu menjawab. Nah, menjawabnya kalian di buku, ya. Di buku nanti ditulis. Baru kalau misalnya kelompok 2 bilang apa jawabannya, kalian jawabnya perlahan. Kalau benar itu poinnya 5, kalau salah poinnya dikasih ke yang punya soal. Paham? Jadi di sini ada soal dan jawabannya. Jadi ini ya, ini adalah hubungan juga. Apa namanya perwakilan kelompok? Ini ada kelompok kalian, yuk. Jangan ada kelompok lagi ya. Jadi cara mengelola limbah yang pertama itu tadi mengelola limbah sesuai jenis. Nah, tadi kan tadi bagian ibu bilangin kan harus bisa paham tentang anorganik dan organik. Kemudian ada mengelola limbah di tempat pengolahan, ya kan? Kan ada toh tempatnya. Terus yang ketiga adalah ketiga secara aman. Bisa kok kalau dibuang ke tempat pemukiman, tapi asalkan udah dijinakkan. Terus juga untuk yang tempat itu menjaga. Nah, mulai sekarang kalian nggak boleh namanya buang sampah sembarangan, merokok sembarangan. Tuh, nggak boleh merokok di samping tuh. Jangan ya. Nah, oke. Jadi kalian tuh harus bisa daur ulang, revisi, serta apa lagi memanfaatkan. Depan itu ya kita akan membahas lagi tentang